Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, nama saya Fatih dengan NRP 25134. Nama saya Safira dengan NRP 25165. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus kami yaitu sistem imunologi. Baik, pertama saya akan terlebih dahulu di overview case-nya. Jadi kita mendapati tokoh yang bernama Ale, dia berangkat ke kampus, tetapi dia juga melewati taman kota yang penuh serbuk sari. Nah, serbuk sari ini menyebabkan dia gatal, bersin, mata merah, berair. Nah, muncul lagi ketika melewati taman esok harinya. Lalu karena adanya gangguan, Ale pergi ke dokter dan dokter bilang Ale terindikasi mengalami reaksi alergi terhadap serbuk sari. Oke, baik dokter, setelah kita mendengar terkait overview case-nya, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih terkait organ-organnya, karena di sistem imunologi pasti ada organ terkait yang akan membentuk sel-sel imun tersebut. Nah, untuk organ di sini kita dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organ limfatik primer atau sentral dan organ limfatik sekunder atau perifer. Nah, kita akan bahas dahulu untuk organ limfatik primer ini. Jadi di organ limfatik primer itu ada sumsum tulang atau bone marrow atau medulla spinalis. Nah, di sumsum tulang ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada sumsum tulang merah atau red bone marrow. Nah, ini lokasinya terdapat di tulang pipih atau di spongy bone. Nah, ini komposisinya ada sel hematopoietik dan kapiler merah. Nah, untuk fungsinya yaitu untuk hematopoiesis atau pembentukan darah dan untuk produksi leukosit. Nah, untuk sumsum tulang kuning sendiri ini, dia lokasinya terdapat di diafisis tulang panjang atau ada di dalam rongga tulang itu sendiri. Untuk komposisinya banyak terdapat adiposa atau sel lemak. Nah, fungsinya adalah sebagai cadangan energi karena dia kan tadi komposisinya terdapat adiposa, maka sebagai cadangan energi. Dan untuk berubah jadi sumsum merah pada kondisi darurat. Oke, lanjut setelah kita mengenal terkait sumsum tulang atau bone marrow, di organ limfatik primer ini terdapat timus. Nah, timus ini lokasinya ada di depan jantung dan fungsinya sendiri itu untuk memproduksi hormon timosin. Nah, hormon timosin itu apa aja sih dan gunanya untuk apa? Nah, hormon timosin itu untuk proliferasi, diferensiasi sel T dan mengaktifkan pertumbuhan badan. Nah, selanjutnya saya akan membahas organ limfatik sekunder. Nah, di sini terdapat limfa atau spleen. Nah, ini lokasinya di rongga perut sebelah kiri dan dia mendapat dua bagian. Yang pertama ada pulpa merah. Ini untuk tempat eritrosit tua rusak dan untuk fagositosis. Nah, kalau untuk pulpa putihnya sendiri ini untuk respon imun adaptif, aktivasi sel B dan aktivasi sel T. Nah, selain itu di organ limfatik sekunder ini juga terdapat kelenjar getah bening, tonsil, malt, dan gout. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembentukan leukosit. Di sini saya akan membahas tentang leukopoiesis, yaitu bagian dari hematopoiesis, lebih spesifik ke sel darah putih atau leuko. Nah, jadi yang pertama-tama itu kita dapat pluripotent stem cell, yang mana ini adalah sel puncak paling induk yang akan berdiferensiasi menjadi dua lini, yaitu ada myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Masing-masing dalam sistem imunologi ada hasilnya, yaitu kalau untuk di myeloid dengan bantuan CFUGM dia akan berdiferensiasi menjadi eosinofil, basofil, neutrofil, dan juga monosit. Sedangkan kalau untuk limfoid mereka akan berdiferensiasi ada sel T, sel B yang menjadi plasma dan ada natural killer cell. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi sistem imun. Sistem imun ini dibagi berdasarkan dua hal, klasifikasi berdasarkan responnya dan klasifikasi berdasarkan targetnya. Nah, kalau untuk targetnya sendiri ini ada spesifik dan non-spesifik. Nah, apa perbedaannya? Target dari non-spesifik ini secara umum, secara general, yang mana sistem ini sudah ada sejak bawaan dari lahir. Sedangkan kalau untuk sistem imun klasifikasi spesifik ini terbentuk setelah adanya respon dari sistem imun paparan pertama dan lebih ke spesifik target selnya. Nah, kalau kita ngomong tentang klasifikasi berdasarkan respon itu ada dua, adaptif dan non-adaptif. Adaptif ini terjadi ketika sudah ada paparan pertama dan paparan keduanya baru akan lebih aktif. Sedangkan kalau non-adaptif ada sejak bawaan dari lahir. Nah, klasifikasinya ini ada sel humoral dan sel selular. Kalau humoral
di non adaptif itu ada interleukin dan juga ada interferon. Sedangkan kalau di spesifik non selular itu ada limfosit T, ada sel T sitotoksik, sel T helper, sel T suppressor, dan juga ada sel T delayed hypersensitivity. Nah, sedangkan kalau untuk humoral di spesifik ada sel B yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi plasma dan menghasilkan antibodi, maka itu disebut hormonal antibodi. Kalau klasifikasi non spesifik di selularnya ada sel-sel seperti eosinofil, basofil, neutrofil, ada juga fagositosis, sel-sel fagosit seperti makrofag dan yang lain-lain. Oke, baik. Setelah mendengarkan terkait mekanisme antibodi, nah di sini saya akan menjelaskan terkait proses maturasi atau pematangan dari limfosit itu sendiri. Nah, limfosit tadi yang sudah diterangkan ada limfosit B dan T. Nah, untuk limfosit B sendiri, proses maturasinya adalah yang pertama diawali oleh stem cell. Nah, stem cell ini pastinya ada di sumsum tulang atau bone marrow atau medulla spinalis. Nah, dari stem cell ini nanti akan berubah menjadi probisel, lalu akan berubah lagi menjadi prebisel. Nah, di prebisel ini nanti akan membentuk reseptor B atau biasa disebut BCR atau sebagai IgM. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencegah antigen. Selanjutnya, setelah itu nanti akan berdiferensiasi lagi menjadi immature B cell. Nah, nanti immature B cell ini nanti akan masuk ke aliran darah nih, untuk pindah ke limpa. Nah, nanti setelah pindah ke limpa, nanti B cell ini akan matang, namanya menjadi naïve B cell. Nah, naïve B cell ini sel B yang sudah matang, namun dia belum bertemu dengan antigen. Nah, nanti saat sudah bertemu antigen, nanti B cell ini nanti akan aktif dibantu oleh T helper atau CD4+. Nah, setelah B cell ini aktif dan dibantu oleh T helper, B cell ini nanti akan membelah dan berdiferensiasi menjadi plasma sel yang nantinya akan membantu untuk membuat antibodi dan satu lagi membelah membentuk memori B cell. Nah, untuk limfosit T sendiri, nah ini sama juga dengan limfosit B, diawali di stem cell atau sumsum tulang, nanti akan berubah menjadi protisel. Nah, nanti jadi di protisel nanti akan ke timus melalui aliran darah. Nah, nanti di timus ini dia akan membentuk T reseptor atau TCR. Nah, setelah itu nanti akan ada double positive timosid. Nanti akan dibantu oleh CD4+ dan CD8+. Nah, di sini itu nanti akan mengecek nih TCR mengenai MHC tubuh sendiri. Jadi nanti akan dicek apakah dia berfungsi atau tidak. Kalau misalkan berfungsi, dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau tidak, nanti dia akan mati. Nah, jika sudah, nanti akan dicek TCR berpotensi autoimun atau tidak. Lanjut, setelah semuanya sudah dicek, nanti dia baru akan menjadi sel T yang matang atau biasa kita sebut naïve T cell. Nah, ini sudah matang namun belum bertemu antigen. Nah, selanjutnya jika sudah matang, nanti dia akan membelah nih menjadi T helper yang akan dibantu oleh CD4+ dan T sitotoksik yang akan dibantu oleh CD8+. Nah, nanti dua ini akan masuk ke limfa. Nah, di limfa nanti akan jika ketemu antigen nanti akan dipresentasikan oleh APC atau antigen presenting cell dengan MHC. Nah, yang berperan di sini adalah CD4+, T helper aktif, CD8+, sitotoksik aktif, dan T memory. Nah, untuk perbedaan keduanya adalah di proses maturasi ini limfosit T ini dimatangkan di timus, sedangkan untuk limfosit B itu bukan di timus atau di sumsum tulang. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan membahas tentang struktur, ada antigen dan antibodi. Jadi antigen ini apa? Antigen ini adalah berasal dari kata antibody generator atau segala hal atau bagian dari patogen atau bagian dari apapun yang dapat merangsang terbentuknya antibodi. Nah, antibodi ini kan termasuk dalam hormon yang dihasilkan oleh plasma sel, yaitu sel B yang telah diferensiasi dan proliferasi menjadi plasma. Nah, untuk strukturnya sendiri, antigen ini dibagi ada epitop. Nah, epitop ini bagian yang dapat dikenali oleh bagian juga yang ada di antibodi yang dinamai paratop. Oke, sebelumnya saya akan membahas tentang antibodi. Antibodi ini ada dua fragmen yang utamanya, ada fragmen antigen binding site dan fragmen konstan. Untuk FAB di sini adalah tempat terjadinya interaksi antara paratop dan epitop. Sedangkan untuk domain di antibodi juga ada domain A dan domain C.
Untuk jenis-jenis antibodi ini ada 5 antigen, antibodi G, antibodi A, antibodi M, antibodi E, dan antibodi D. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, di sini overview case-nya telah membahas tentang Ale yang terkena alergi. Nah, di alergi ini antibodi yang paling berperan adalah antibodi IgE. Jadi IgE ini akan diproduksi oleh oleh sel plasma. Nah, lalu kalau untuk kenapa bisa terbentuknya antibodi IgE itu karena pertama-tama ketika ada alergen yang masuk ke dalam tubuh, pertama-tama akan didapati oleh dinding eksternal tubuh yang ada berupa kulit, ada berupa silia, dan juga berupa mukus. Nah, setelah melewati tersebut, jika berhasil akan ditangkap dan difagosit oleh makrofag. Lalu makrofag dan dendritik akan menjadi APC atau antigen presenting cell, yang mana dendritik sel utamanya yang membawa APC akan berkelana di sistem limfoid untuk mencari sel T helper yang sesuai dengan antigen. Nah, jika sel T helper sesuai melalui mekanisme MHC, maka sel T helper akan berdiferensiasi dan akan menstimulus lini sel B, yang mana sel B ini akan membentuk sebuah yang namanya antibodi. Saya akan membahas lebih lanjut mengenai hipersensitivitas. Jadi mekanisme ini dibagi menjadi 4 hipersensitivitas, ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk yang pertama adalah yang dijelaskan oleh kasus. Jadi yang pertama ini alergi, yang mana responnya ini immediate, dan yang mekanisme akan terjadi seperti ini. Yang pertama ada paparan pertama kali oleh alergen, yang mana yang telah saya jelaskan tadi, sel B akan menghasilkan IgE. Namun IgE ini masih akan mengikat kepada sel mastosit. Nah, jadi jika terjadinya paparan ulang yang kedua kalinya, ini akan terjadinya degranulasi sel mas. Jadi sel mas ini masuk kepada sel non-spesifik. Nah, apa yang ada di dalam sel mas ini ada histamin dan zat-zat mediator lainnya. Nah, inilah yang akan menyebabkan kenapa Ale merasakan gejala-gejala seperti gatal, bersin, mata merah dan berair karena adanya zat mediator dari histamin ini. Baik, lanjut ada tipe yang kedua atau tipe kedua hipersensitivitas yang isi berperan paling banyak adalah antibodi dari IgE dan IgM dan menempel pada antigen di permukaan sel tubuh yang akan mengaktifkan komplement lalu akan dihancurkan oleh fagositosis. Hasilnya berupa kerusakan sel atau jaringan. Ini responnya bisa dari jam ke hari. Lalu untuk tipe 3 ada kompleks imun. Jadi kompleks imun ini yang berperan adalah antigen dan juga antibodi tapi yang IgE. Mereka akan membentuk sebuah kompleks imun di sirkulasi yang akhirnya akan mengendap jaringan seperti di ginjal, sendi, pembuluh darah, lalu akan mengaktifkan komplement dan juga akan mengaktifkan inflamasi dan kerusakan jaringan. Jadi hasil dari tipe 3 ini ada peradangan kronis dan respon waktunya bisa jam dan hari. Lalu ada tipe 4 yang terakhir atau delay. Jadi ini adalah bentuk autoimun antigen. Jadi yang berperan di sini adalah antigen dan sel T. Ada sel T helper dan sel T cytotoxic. Sel T helper itu CD4+ dan cytotoxic itu CD8+. Sel T ini akan melepas sitokin yang mana akan merekrut makrofag dan sel imun lain untuk menyerang diri. Hasilnya berupa kerusakan jaringan akibat respon sel T. Respon dari ini bisa berupa dari 1 hari sampai 72 jam. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait MHC atau Major Histocompatibility Complex. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada MHC kelas 1 dan yang kedua ada MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 1 ini untuk intraseluler atau virus yang terdapat di dalam sel kita atau di dalam tubuh kita. Nah, jadi mekanismenya itu seperti apa sih? Nah, untuk gampangnya MHC ini seperti papan pengumuman yang ada di sel kita. Jadi memberitahu nih sel yang dalam tubuh kita ini sakit, sehat atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk mekanismenya, jadi pertama untuk mekanismenya, jadi di dalam sel kita ini akan terus memproduksi protein. Nah, jika ada virus yang masuk ke dalam sel kita, virus ini akan ikut membuat protein juga, namun berbeda nih proteinnya, dinamakan protein virus. Nah, biasanya produk atau si protein ini itu nanti akan dipecah-pecah atau dihancurkan
menjadi potongan kecil yang namanya peptida oleh proteosom. Nah, semuanya itu nanti akan dipotong menjadi kecil-kecil, entah itu mau yang protein virus ataupun protein dari tubuh kita sendiri. Nah, setelah itu nanti potongan-potongan atau si peptida ini nanti akan diberikan kepada MHC kelas 1 untuk ditaruh, intinya tuh kayak ditaruh di depan sel kita untuk memberitahu sel kita ini baik atau tidak, sehat atau tidak, seperti itu. Nah, nanti sel T atau CD8 itu akan lewat atau biasanya patroli ya di dalam tubuh kita, itu nanti akan mengecek nih satu-satu sel-sel kita. Nanti kalau misalkan ditemukan ada peptida yang mengandung protein virus, nanti akan langsung dibunuh oleh sel T CD8. Namun jika tidak ditemukan ada protein virus, maka sel itu tuh aman, seperti itu. Nah, untuk mekanisme MHC kelas 2 ini sendiri adalah yang pertama, antigen akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nanti setelah masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan ditangkap oleh APC atau antigen presenting cell, contohnya seperti sel dendritik. Nah, setelah masuk, nanti APC ini akan memakan si antigen tersebut, si bakteri tersebut. Nah, nanti setelah sudah dimakan, nanti akan dimasukkan ke dalam vesikel di dalam sel. Nah, setelah itu IPC ini nanti akan memotong-motong si bakteri ini menjadi potongan kecil atau biasa kita sebut sebagai peptida. Nanti agar lebih mudah untuk diberikan kepada MHC kelas 2. Nah, setelah itu nanti IPC ini nanti akan memberikan kepada MHC kelas 2. Nah, setelah itu sel T yang berperan dalam MHC kelas 2 ini adalah sel T4, sel T CD4. Nah, nanti sel T CD4 ini sama seperti sel T CD8, dia akan lewat dan mengecek sel-sel kita apakah aman atau tidak. Nah, sel T CD4 ini nanti akan melihat nih, nah kalau misalnya ada sel kita yang dipresentasikan oleh MHC kelas 2 ini ada yang mengandung virus, nanti sel T CD4 ini akan mengaktifkan, nanti akan memberi instruksi nih kepada sel B. Nanti sel B disuruh bikin antibody, terus menyuruh mengaktifkan makrofag jadi lebih ganas, dan dia tuh yang bagian untuk memberi instruksi kepada semua yang berperan dalam tubuh kita atau sel-sel imun untuk mengaktifasi sel-sel imun yang diperlukan untuk membunuh antigen tersebut. Baik, untuk klasifikasi sistem imun ada berdasarkan respon dan berdasarkan target. Berdasarkan respon ada innate dan adaptif. Innate itu sudah ada sejak bawaan, sedangkan adaptif baru ada sejak paparan pertama. Baik, untuk yang klasifikasi berdasarkan target ada spesifik dan non-spesifik. Non-spesifik ada bentuk selular, ada bentuk larut, ada juga bentuk fisik dan mekanis. Sedangkan kalau untuk spesifik ada bentuk selular dan hanya bentuk humoral. Nah, untuk di non-spesifik di selular ini seperti contohnya ada fagosit atau sel-sel yang termasuk pada kategori memakan fagosit. Itu ada makrofag dan juga ada natural killer juga. Dan untuk sel ada juga sel nol dan sel mediator. Sel nol ini sel yang tidak masuk klasifikasi yang lain sehingga dimasukkan ke non-spesifik tipe selular. Ada sel K. Nah, kalau untuk sel mediator ini sel-sel yang menghasilkan zat mediator seperti mastosit atau sel mast. Untuk larut ada dalam bentuk biokimia dan humoral. Dalam bentuk humoralnya ada berupa komplement, interferon, dan CRP. Sedangkan untuk fisik dan mekanis ada kulit sebagai pelindung pertama dari eksternal, juga ada silia dan lendir atau mukus yang ada di beberapa sistem seperti sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Lalu untuk mekanisnya ada respon batuk dan juga respon bersin. Lalu untuk sel selular spesifik ada sel T atau limfosit T, ada sel T helper TH1 dan TH2, sel T suppressor, ada sel T DH atau delayed hypersensitivity, dan juga ada sel TC atau cytotoxic. Sel T juga dibagi menjadi regulator dan efektor. Yang tadi udah disebutkan itu menjadi dua ini. Lalu ada humoral atau termasuk sel B. Sel B ini nantinya akan menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibody yang bentuknya adalah sekret humoral. Baik. Lalu untuk struktur antibody, jadi antibody ini IG atau imunoglobulin, yaitu protein hasil dari sel plasma. Ini terdiri dari 4 polipeptida, terdiri dari 2 rantai berat, 2 rantai ringan, diikat oleh ikatan disulfida,
dan ada domain A, domain C, dan juga wilayah fragmen. Ada wilayah fragmen AB, antigen binding site, dan juga fragmen C atau fragmen konstan. Untuk kelasnya sendiri dibagi menjadi 5, ada IgM, IgD, IgE, IgA, dan IgG. Masing-masing ada fungsinya. Sebagai contoh, IgM dan IgD itu berfungsi sebagai reseptor di limfosit naif B. Ada juga IgE sebagai respon dari alergi, IgA untuk berfungsi netralkan toksin yang ada di beberapa sekret, dan juga IgG ini yang imunoglobulin terbanyak di dalam tubuh, sekitar 70% ya, merupakan IgG yang merupakan intinya ada di dalam komplement. Untuk hipersensitivitas ada 4 tipe. Yang berperan dalam tipe 1 adalah IgE, mastosid, dan histamin. Gejalanya adalah alergi, dan yang akan menghasilkannya adalah zat mediator. Lalu untuk tipe 2 ada sel sitotoksik, ada antibodi juga, yang contohnya itu elektrolisis atau sel lisis. Lalu tipe 3 ada berperan neutrofil, antibodi juga. Ini contohnya autoimun, yaitu lupus. Lalu ada tipe 4 yang berperan adalah sitokin, makrofag, sebagai yang contohnya adalah autoimun atau DM1, diabetes mellitus 1. Baik dokter, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penggunaan kata yang kurang tepat. Saya Safira. Saya Fatih. Izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami membagi menjadi anatomi, nggak ada. Suatu sistem yang akan Major histocompatibility complex. Nah, itu apa sih? Itu adalah antigen, bukan antigen. Silakan. Bukan gitu ya? Bukan gitu ya? Bukan gitu nggak sih?